Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saiful Aziz SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN Gayuhan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Saya di sini akan menyampaikan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan dari modul refleksi koneksi antar materi tersebut yang perlu saya refleksikan berdasarkan tugas yang ada. Yang pertama ada pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Terus yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan beberapa pengalaman dari beberapa referensi dan pendidikan yang telah saya alami, ada beberapa asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Jadi di sini pada intinya pendidikan, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Terus yang kedua, pendidikan merupakan tuntunan atau among terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan itu mengantarkan anak untuk menuju masa depannya yang lebih baik atau lebih bahagia. Terus selanjutnya dasar pemikiran KHD yang pertama yaitu adalah sistem Among, yaitu menuntun siswa. Jadi pada intinya guru itu di kelas atau dalam pembelajaran itu sifatnya menuntun siswa atau mendorong siswa untuk memahami mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid, artinya pembelajaran bukan teacher center tapi student center, yang artinya kita sebagai guru melayani murid. Terus yang ketiga, berbudi pekerti luhur, guru memberi contoh budi yang pekerti yang baik kepada siswanya. Terus yang keempat, sesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan zaman. Terus 5, tripusat pendidikan sebagai filosofi KHD yang disebut juga dengan trikon pendidikan. Terus yang keenam adalah merdeka belajar atau murid atau siswa merdeka sesuai dengan keinginannya. Terus yang ketujuh adalah murid bukan tabula rasa, artinya murid itu bukan selembar kertas. Kita sebagai guru cuma menebalkan bagaimana murid itu menjadi sebuah kertas yang tulisannya semakin tebal sehingga membangkitkan minat atau bakatnya. Terus yang kedelapan adalah mendidik diibaratkan sebagai petani. Jadi kalau diibaratkan sebagai petani berarti kita memelihara dari besar sampai kecil sampai dengan panen. Terus untuk pertanyaan pertama, hal-hal apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 Filosofi KHD. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak membaca dan menulis daripada proyek. Yang ketiga, pembelajaran diutamakan menyelesaikan materi daripada melihat karakter siswa. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa lebih banyak dilihat dari aspek pengetahuan atau kognitif. Jadi tanpa melibatkan aspek
psikomotor, dan sikap. Terus yang kelima adalah guru memperlakukan semua siswa sama. Jadi sebaiknya kita sebagai guru mempelajari karakter siswa. Karena dalam kurikulum merdeka atau dalam filosofis KHD, semua siswa mempunyai karakter tersendiri. Terus tidak adanya refleksi dalam pembelajaran. Terus selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh pembelajaran yang saya lakukan yang selama ini masih berpusat pada guru. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran, banyak mengerjakan tugas-tugas dan perintah dari guru. Mulai dari mengerjakan buku paket atau LKS. Terus siswa dalam keadaan tertekan kurang mengasah karakternya atau sikapnya. Terus lebih banyak menggunakan pengetahuan daripada keterampilan proyek dan sikapnya. Terus yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 filosofis KD, yang pertama siswa dalam belajar diperlakukan sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua menerapkan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang ketiga menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik. Ada kalanya untuk menarik siswa supaya tidak bosan, maka kita sebagai guru menggunakan berbagai media, misalnya dengan proyek atau menggunakan OHP atau melalui PPT atau yang lainnya. Terus yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya siswa betah di sekolah. Karena diibaratkan sekolah itu adalah rumah kedua bagi siswa. Yang ketiga, selanjutnya atau kelima, guru meniatkan kegiatan belajar mengajar sebagai amal ibadah di akhirat. Jadi kita mengajar jangan diibaratkan hanya mencari gaji atau tapi juga untuk ibadah bekal kita sebagai guru di akhirat. Yang keenam, guru mengikuti berbagai macam seminar untuk meningkatkan kemampuan manajemen di dalam pembelajaran. Artinya setiap satu semester atau 2 tahun sekali, guru melaksanakan seminar atau workshop-workshop yang penting untuk menambah pengetahuan dan skillnya dalam mengajar sehingga nanti di kelas siswa tidak bosan. Terus selanjutnya, adapun yang dapat saya terapkan dari modul 1.1 filosofis KHD yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah mempelajari karakter dan kebutuhan murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Jadi saya bekerja sama dengan orang tua dan Bapak Kepala Sekolah untuk mempelajari karakter atau kebutuhan murid dengan komunikasi dibicarakan di sekolah atau saya datang ke rumah, bagaimana kebiasaan atau keinginan belajar dari murid saya tersebut. Terus yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi dalam pembelajaran tersebut di kelas saya siswa lebih aktif melebihi dari gurunya melalui berbagai macam kegiatan, misalnya proyek atau yang lainnya. Terus merancang pembelajaran yang menggunakan metode dan media belajar yang menarik, misalnya PJBL dan PBL. Kalau PJBL itu lebih mengedepankan kepada proyek, kalau PBL memecahkan masalah supaya siswa lebih aktif dan nanti tercapai tujuan dan pemahaman dalam belajarnya. Terus yang keempat, melakukan pembelajaran yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Artinya dari ketiga ranah tersebut, mulai afektif, kognitif, dan psikomotor dijadikan satu sehingga siswa tidak hanya pengetahuan tapi rasa atau kognitif dan keterampilannya tercapai. Terus yang selanjutnya mengajar dengan ikhlas dan tanggung jawab. Semoga saya ke depannya bisa mengajar dengan ikhlas
tanpa mengharap apapun sesuai dengan filosofis KHD, yaitu ngomong atau ngomong, terus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya dalami atau saya lakukan. Demikian refleksi atau koneksi antar materi modul 1.1. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.